Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Rehat pada saat ini berjudul menilai harta benda duniawi. Saya akan mengambilkan ayat dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturut. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi dasar yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tentang menilai
harta benda duniawi. Tidak semua orang yang ketemu dengan Yesus, lalu Tuhan Yesus menyuruh menjual harta bendanya. Sebagai contoh, Tuhan Yesus ketemu dengan Sakeus. Dia orang kaya, dia banyak harta, dan pekerjaannya pemungut cukai. Satu lagi orang yang pekerjaannya di kantor pemungut cukai, namanya Matius, atau dengan nama lain Lewi. Dia meninggalkan kantornya dan pada saat itu mengikut Yesus. Bukan saja kekayaannya, tetapi hidupnya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Sakeus ketika bertobat, dia berkata, "Tuhan, separuh dari hartaku akan saya danakan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah merasa saya tipu, saya akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang sudah saya tipu." Dan demikianlah orang-orang yang telah bertobat dan berubah hidupnya. Tapi kita lihat seorang muda yang kaya ini berbeda. Ketika dia ketemu dengan Yesus, dia ingin sekali tahu bagaimana caranya memasuki kerajaan surga, memperoleh hidup yang kekal. Tapi dia memperoleh hal-hal lain sudah cukup banyak. Termasuk dia orang yang saleh. Seperti yang dia katakan bahwa kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Jadi tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, jangan kamu berzina, jangan kamu membunuh, jangan kamu mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dia berkata, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, Tuhan. Inilah inti daripada kutipan ayat ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah mari dan ikutlah aku." Pemuda yang kaya ini keberatan. Dia tidak rela hartanya diambil, diminta oleh Tuhan Yesus. Dan tidak rela hartanya dibagikan kepada orang miskin. Karena hartanya banyak. Alkitab mengatakan begitu. Tapi sebetulnya bukan hanya itu saja. Dia keberatan terpisah dari hartanya itu oleh karena dia lebih mementingkan harta daripada mementingkan Tuhan. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Oleh karena Tuhan tahu persis bahwa hidup
pemuda yang kaya ini sudah terikat oleh kekayaannya. Karena itu, pada waktu dikemukakan permintaan ini, dia pergi dengan sedih. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita dapat membeli makanan yang enak dengan harta kita, tetapi kita tidak bisa membeli selera makan kita. Kita dapat membeli tempat tidur yang mahal, tetapi kita tidak dapat membeli nyenyaknya tidur. Jadi tidak semua bisa dibeli dengan harta. Ada banyak orang yang berpikir kalau aku menguasai harta benda ini, apapun bisa kubeli. Sahabat bisa, cinta kasih bisa. Tapi itu semuanya bukan merupakan kebahagiaan yang sejati. Bahagia tidak bisa dibayar, dibeli dengan uang. Damai sejahtera di dalam hati tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan kita menaruh harta dengan bisa membeli segala sesuatu. Tapi kalau segala sesuatu itu untuk Tuhan, maka kita akan memberi segala sesuatu kepadanya. Nah, demikianlah kiranya bagian yang telah saya sampaikan ini kiranya akan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian yang mendengar dan akan mempunyai penilaian bahwa harta benda kita ini sebetulnya adalah titipan dari Tuhan. Kita orang-orang Kristen tidak usah takut atau merasa berdosa kalau kaya. Justru orang Kristen harus bekerja keras memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan untuk dibagikan kepada sesama. Jadi, harta benda yang kita miliki bukan menjadi milik pribadi yang untuk menyenangkan pribadi sendiri, tetapi untuk orang-orang lain. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian atas perhatian. Dan kiranya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan salam sehat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman itu menjadi petunjuk bagi kami khususnya tentang harta benda yang kita miliki. Ya Tuhan, ajari kami untuk menjadi orang-orang yang murah hati, yang tidak tamak untuk memakai segala sesuatu menyenangkan diri sendiri. Dan kami
akan mempersembahkan kasih karunia-Mu pada orang-orang lain yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sehat dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat